45-nya mana? Halo Pak Iskandar, Halo hari Pak ini Heri, ya pakainya warna putih ya. suara saya masuk nggak ya? Masuk. Ya, silakan Pak Iskandar. Oke Pak Heri, hari ini kan kita special edition Hari Kejepit ya. Hari Kejepit karena semalam Minggu, besok libur lagi, tapi liburnya itu sebenarnya merayakan Dirgahayu NKRI, yaitu merayakan kemerdekaan negara kita yang kita cintai. Jadi rasanya tidak mungkin kita membahas sesuatu yang di luar dari kemerdekaan gitu loh Pak Heri ya. Ya. Nah, jadi saya ingin dari saya nih, saya dengan Pak Heri hari ini bukan narasumber dengan host. Kita ngobrol ya, kita ngobrol. Saya pengen jelasin apa yang saya pahami dari sebuah kemerdekaan. Jadi berarti mulai dari saya dulu ya Pak Heri ya. Ya. Jadi teman-teman saya melihat sih merdeka itu kan berarti kan ada satu kondisi terjajah. Makanya dibutuhkan sebuah kemerdekaan. Makanya dulu kan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang itu mereka datang dengan kepentingan mereka dan kita rakyat-rakyat kita itu kan merasa dia tidak memiliki hak lagi gitu loh. Makanya katanya maju tak gentar membela yang benar. Kemudian kita juga mengusir penyerang ya, yang hak kita itu diserang. Jadi kita harus merebut gitu loh. Nah jadi kenapa ada kata hak kita diserang? Karena orang yang dalam posisi terjajah, dia nggak berhak atas dirinya sendiri. Itu zaman dulu, itu zaman perbudakan, kalau saya lihat sejarah, Pak Heri. Itu orang yang disebut budak, itu tidak ada hak untuk dirinya. Jadi kalau dia mau lepas dari perbudakan, dia harus bayar gitu loh, sejumlah harga yang dia harus bayar untuk menebus dirinya gitu. Dan kalau dia tidak lakukan itu, ya dia selamanya jadi budak gitu loh. Nah, sementara itu kan pribadi ya, per-pribadi. Tapi ini kan bicara tentang sebuah negara. Pada waktu itu ya kakek-kakek kita zaman dulu, waktu pendahulu, waktu merebut sebuah kemerdekaan itu kan membutuhkan darah, ya kan, keringat dan darah, air mata, pengorbanan. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan keluarga, dan akhirnya kemerdekaan itu berhasil diraih gitu loh. Tapi saya meninjau dari sisi penjajah ya Pak Heri ya. Saya berpikir ya, kenapa penjajah itu bisa menjajah orang gitu. Nah kalau kita lihat, ada hubungannya dengan edukasi loh Pak Heri. Saat seseorang itu kan orang yang lebih pintar dalam konteks akademis ya. Dulu ya, zaman dulu kan orang yang sekolah itu kan mewah itu. Tidak banyak orang yang mengecap pendidikan. Nah, jadi kalau bisa pendidikan itu jangan tinggi-tinggi. Jadi si penjajah ini mengupayakan supaya yang dijajah ini jangan pintar gitu, jangan pintar. Karena kalau orang sudah mulai mengecap pendidikan, mereka sudah mulai punya impian, Pak Heri. Misalnya lah ya, nggak usah jauh-jauh, sekarang kita udah merdeka. Kita aja kalau kita sekolah atau kuliah di luar negeri, tentu kita melihat sesuatu itu beda lagi kan. Pola pikir kita sudah berubah lagi, wawasannya sudah berbeda. Akhirnya kita merasa nggak mau terima kondisi sekarang. Saya mau buat perbaikan gitu loh. Nah, di sanalah si penjajah nggak bisa main-main lagi. Kalau bangsa yang terjajah itu sudah menyadari kondisinya, kemudian impiannya mulai muncul, maka si penjajah dalam posisi sudah bakal diserang gitu loh ya, bakal melakukan sebuah aksi lah gitu ya. Jadi nggak segampang itu lagi menjajah. Oleh sebab itu, bagi saya, penjajahan itu caranya adalah paling gampang membunuh impian. Dulu kan dikenal divide et impera. Jadi nggak ada yang lebih jitu ya, selain adu domba. Kalau antar kita aja udah ribut sendiri, ya otomatis mereka lebih kuat. Nggak usah pakai tenaga pun, kita udah habis tenaga duluan. Antar kita aja udah bertengkar kan. Jadi si penjajah santai aja ngelihat kita saling gontok-gontokan gitu kan. Kita udah kecapekan sendiri. Untuk perang saudara aja udah capek gitu. Jadi kita lupa untuk menyerang si penjajah gitu loh. Nah jadi maksud saya kalau kita tidak punya impian, otomatis kita nggak punya hak atas hidup kita. Kemudian kita cenderung menerima nasib atau takdir, Pak Heri. Nah,
ketika menerima nasib dan takdir itu, selalu kalau orang mulai punya impian, ya kan, mungkin teman-teman kayak gini ya, kayak saya mau sukses di asuransi, misalnya Pak Heri. Saya mau sukses di asuransi. Orang-orang dekat bilang apa? Asuransi, lu nggak salah. Pikir ulang dulu lah. Apa lu pintar ngomong? Lu emangnya punya kenalan banyak? Orang tua lu dulu kerja apa? Emang lu ada background marketing? Nah, di situ saja impian mulai dibunuh lagi. Mulai dilemparkan lagi benih keraguan-raguan, dan akhirnya kita pikir, kalau kita setuju gitu kan, kita setuju misalnya, betul juga ya, iya saya harus tahu diri ya, ya kita nggak boleh ya menggantungkan cita-cita setinggi itu ya, karena nanti kalau kita nggak capai nanti malu lah, diketawain. Bagian saya kan nggak ada background, bicara aja saya susah gitu. Nah, di situ kita mengiyakan si penjajah. Saya nggak menuduh ya, kadang-kadang orang yang bilang, lu tahu nggak diri lu siapa? Lu tahu diri dong. Nah, itu mungkin orang tua kita sendiri. Saya nggak bilang dia penjajah, tapi sadar nggak sadar, pikiran-pikiran begitu yang lempar kita sendiri loh. Itu yang jadi masalah. Kita sendiri yang waktu introspeksi, kita lihat diri kita, kayaknya kita nggak qualified. Kayaknya. Ya, ini Gitu, teringat dengan contoh seperti ini ya, saya pernah ikut sebuah seminar. Dia bilang ini seperti kepiting gitu. Teman-teman kalau lihat kepiting, ya saya udah lama gak makan kepiting, tapi teman-teman mungkin masih pernah beli kepiting. Itu kepiting kalau di dalam baskom ada satu yang mau keluar, nanti yang di bawah itu selalu narik temannya balik lagi gitu. Jadi makanya kepiting itu ketika ada banyak kepiting dalam satu baskom itu mau keluarnya susah. Mereka bukan saling bantu. Oh, oke, saya naik. Kamu naik ke atas saya, nanti ada satu teman lagi naik ke atasnya, kemudian bisa keluar. Kebanyakan adalah satu mau keluar, yang lain tarik turun. Nah, jadi kadang-kadang inilah yang memang terjadi ya, Pak Iskandar ya. Yang namanya berarti dari lingkungan ya, Pak Heri. Lingkungan, ya. penjajah atau pembunuh impian ya. Dan ada di sekitar kita loh, banyak sekali. Kadang-kadang ya orang nggak buat kayak gitu pun kita sendiri punya pikiran negatif, Pak Heri. Ya, dan pikiran itu bisa berkembang. Jadi kayak apa ya? Kayak ibaratnya kita menanam kebun, kita ada kebun nih contohnya. Kita menanam benih yang bagus nih. Tapi kan benih yang tidak bagus, yang tidak diundang itu juga tumbuh. Kata orang ilalang ya, ilalang itu kan pengganggu itu. Kadang-kadang ada benalu juga gitu. Nggak usah ditaruh orang pun tiba-tiba tumbuh gitu aja. Dan ternyata lalang itu yang kita pupuk, Pak Heri. Ketika lalang itu yang kita pupuk, tanaman yang sejatinya kita mau panen, ya. mau tumbuhkan, itu yang jadinya itu impian lah anggap kan. Nggak jadi kita fokus ilalang. Aduh, kayaknya udah nggak cocok lagi nih kayaknya. Saya nggak suka lagi kebun ini. Akhirnya kebun ini ditinggal gitu loh. Nah itu jadi persoalan. Padahal si penjajah ngelihat, wah kalau dia nggak mau panen, saya aja yang panen kan begitu. Nah jadi sebenarnya sayang sekali ketika kita memiliki pola pikir seperti itu, Pak Heri. Artinya kalau kita terjajah dengan pikiran aku tidak mungkin bisa, aku begini, aku begitu, maka kita kehilangan waktu itu. Misalnya orang yang join di asuransi sudah 5 tahun, tapi setahun inilah dia menunjukkan hasil. Berarti kan 4 tahun yang pertama itu posisinya belum merdeka gitu loh. Ibaratnya belum mencapai satu potensinya gitu loh. Belum mencapai apa yang benar-benar dia impikan gitu. Betul. Belum benar-benar berkebun gitu. Ya. Sibuk lalang-lalangnya aja yang dibahas. Lalang yang susah ya, asuransi susah ya. Iyalah. Ya, tapi kan namanya juga sampingan. Ya sudah, nanti kalau ada ya bagus gitu. Nah, jadi itu kondisi-kondisi yang kita biarkan dan akhirnya lewat begitu saja waktu. Waktu lewat begitu saja. Nah, itu sayang sekali. Nah, memang kondisi kita seperti yang Pak Iskandar sampaikan itu terjadi tanpa kadang-kadang kita sadari sendiri. Kita malah yang tadi contoh analogi tumbuhan yang kita mau tumbuhkan dengan ilalang, itu bahayanya adalah ketika antara penjajah dengan yang dijajah itu merasa tidak dijajah. Iya, dia nyaman pula ya. Dia nyaman, Pak Heri. Nyaman. Nah, dia mengiyakan, dia merasa nyaman dengan kondisi itu.
Sehingga dia merasa ya ini fine-fine aja gitu. Saya tidak merasa terjajah gitu. Artinya sebenarnya dia bukan jadi dirinya sendiri kan. Dia menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain terhadap diri dia gitu. Betul, betul Pak Heri. Ya, Jadi kalau ini kan Pak Heri, menurut Pak Heri bisnis asuransi sendiri ya, baik itu produknya, maksudnya asuransi itu kan ada produk untuk melindungi gitu kan. Terus karir asuransi itu kan kayak agent, FA, jadi AM, SAM, jadi PAM gitu segala macam. Ada yang lakukan dengan part time, ada yang lakukan dengan full time. Nah, maksud saya secara produk ya, fungsi asuransi itu sendiri, ada kaitan nggak dengan kemerdekaan, Pak Heri? jelas sekali ada. Dan Di bagian mananya? dalam berapa kali pertemuan kita, termasuk yang barusan ya. Kemarin kita kan ada webinar dengan dokter dari Siloam. Bebas dari kungkungan. Cengkraman COVID. Cengkraman COVID. Ya, itu salah satu contoh ya, di mana kalau COVID itu juga bisa jadi penjajah kita kan. Ketika kita lengah, ketika kita juga menyerah, dan itulah yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita punya keyakinan untuk mau melawannya dan punya persiapan tentunya ya. Nah, that's why kalau produk asuransi sangat-sangat jelas sekali. Anda tahu bahwasanya saat sekarang ini kan ekonomi susah. Banyak sekali orang yang secara ekonomi itu mengalami kondisi yang berat karena banyak yang terjadi ya. Ada yang gajinya dipotong hanya terima setengahnya. Banyak sekali orang yang juga kehilangan pekerjaan karena memang banyak juga pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan kan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita lihat juga banyak orang yang justru di kondisi seperti ini saat sekarang ini itu mengalami peningkatan gitu. Secara finansial itu juga mengalami peningkatan. Nah, dua kondisi dari apa yang terjadi itu adalah sebenarnya tergantung dari orangnya. Nah, kalau kita bicara produk kita jelas itu tujuannya adalah salah satu memerdekakan nasabah kita dari apa? Dari kondisi di mana dia bisa secara finansial itu dia bisa lebih bebas, dia bisa lebih leluasa, dia punya sebuah perencanaan yang jelas sehingga dia tidak harus lagi bekerja demi uang saja gitu. Dia bisa membuat uang itu bekerja untuk dirinya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan kan ya secara finansial. Berarti produk asuransi bagi Pak Heri adalah salah satu instrumen atau alat untuk memberikan rasa merdeka secara finansial ya kepada keluarga-keluarga calon customer kita kan Pak Heri ya. Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang Pak Heri bilang tadi, pertama kalau orang kena sakit kemudian dia punya asuransi, dia bisa fighting sama penyakitnya. Tidak serta-merta hanya terima nasib gitu loh. Artinya dia punya hak untuk berjuang gitu loh. Cuman kan butuh dana. Nah, kalau ada asuransi, dia bisa berjuang. Kalau bila perlu sampai akhir lah, dia berjuang sampai akhir dengan pengobatan terbaik. Walaupun terakhirnya juga Tuhan mungkin berkehendak lain, ya beda lagi ceritanya. Benar. Tapi sepanjang dia masih bisa berjuang, setidaknya dia punya sebuah kekuatan untuk dia bisa fight kembali, dia bisa melawan, dia bisa melakukan sesuatu daripada dia pasrah saja gitu. Betul, itu satu dari asuransi kesehatan. Terus saya tangkap lagi Pak Heri tadi ada cerita soal kalau dia buat perencanaan, ya anaknya mau kuliah di mana juga punya kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Karena kalau misalkan dia ada tabungan, dia menabung dengan rutin, itu salah satu dari perencanaan keuangan dia, maka anak dia kelak ketika mau mengutarakan niatnya gitu kan, Pak aku mau sekolah di sini gitu kan. Nah itu merdeka. Oh ya nggak apa-apa, pergilah. Kenapa? Papa udah siapkan uangnya gitu loh. Dan itu kemerdekaan. Dan lebih luas lagi mungkin bukan soal sekolah aja, kehidupan pun yang selama ini kita ngomong ya. Saya rasa di dunia asuransi salah satunya cuman kita, maksudnya boleh dibilang kantor kita yang memberikan edukasi bahwa kalau ini dijadikan sebuah tradisi keluarga, turun-temurun, ujung-ujungnya ke bawah nanti mereka lahir bukan untuk cari duit. Dengan kondisi yang sudah ya. Betul, bukan untuk jadi cari harus duit, dia mau jadi dokter. Satu generasi ke generasi berikutnya. Betul, gitu ya. betul. Kalau sudah lipat ganda dengan instrumen asuransi, maka kedepannya anak cucu dia waktu lahir, ya sudah, pokoknya lahir,
lakukan apa yang jadi tujuan hidup dia, bukan demi uang, karena uang itu menjajah kita gitu loh. Yep. kata orang ada uang ada power gitu kan. Oleh sebab itu masalahnya ada uang ada power, kadang-kadang bukan orangnya menguasai duitnya, duitnya menguasai dia. Orang yang dikuasai oleh duitnya. Dikuasai duitnya gitu loh. Jadi sebenarnya terjajah, orang punya duit kadang-kadang terjajah juga kalau dia nggak paham ya. Walaupun dia punya duit gitu loh. Ada kok soalnya gini Pak Heri, kalau kita bilang asuransi sudah turun-temurun segala macam, uangnya ada banyak gitu. Tapi ada orang yang nggak rela pakai duitnya Pak Heri. Sampai dia meninggal pun apa yang dia hasilkan, dia nggak pakai gitu. Nggak tega Sebenarnya pakai. dia secara keuangan kita bilang sudah sangat matang. Tapi dia Betul. belum merdeka itu. Iya, dia memang belum financial freedom, tapi belum merdeka. Financial freedom seperti definisinya Robert Kiyosaki mungkin ya, dengan suku bunga bank aja dia bisa pakai untuk kehidupan, financial freedom, tapi untuk menggunakannya dia belum merdeka. Mungkin karena mindset ya Pak Heri ya. Karena mindset dia ya. Makanya ketika teman-teman sering bergabung dengan meetingnya kita, trainingnya kita, itu akan pasti dapat banyak sekali. Ya, kita banyak bicara, kita bukan hanya bicara soal meninggal bayar UP, kan kita begitu banyak konsep yang kita sudah ajarkan, dari pembentukan aset, dari pembentukan warisan, bagaimana membentuk warisan yang bebas secara pajak. Anda bisa punya warisan yang bisa Anda berikan secara adil seadil-adilnya Anda mau seperti apa gitu ya. Jadi memang betul-betul teman-teman, ketika kita tahu menggunakan produk asuransi itu adalah harga mati. Kalau Anda mau merdeka secara keuangan, kita boleh bilang deh, kalau orang udah kaya kan sudah merdeka, tidak pasti seperti tadi kata contoh dari Pak Iskandar kan. Jadi salah satu harga matinya adalah Anda harus bisa melakukan perencanaan, dan salah satu produk yang bisa digunakan dan harus ada di dalamnya adalah produk asuransi. Kita tinggal mengolahnya aja gitu. Produk asuransi itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk yang tadi misalnya untuk asuransi kesehatan, untuk apa? Untuk warisan dan untuk segala hal. Jadi dalam banyak hal pasti itu akan menjadi sebuah kunci bagi Anda yang mau bebas secara merdeka secara keuangan. Nah, dan itu tentunya teman-teman tugas kita untuk membantu klien-klien kita. Nah, tapi satu hal ya, Pak Iskandar, saat kita sebagai seorang financial planner, kita bicara bagaimana memerdekakan nasabah kita secara finansial, kita kadang-kadang lupa sendiri. Kita sendiri juga perlu loh. Padahal kita juga harusnya jadi nasabah ya. Iya, kita juga harus sebagai nasabah, kita juga harus punya sebuah perencanaan yang baik dalam kehidupan kita sendiri. Baik dari finansialnya, juga baik dari strategi kita melakukan bisnis ini dan segala hal. Itu sangat penting sekali. Iya, benar. Jadi dari sisi fungsi asuransi sendiri, memang kita juga harus sepakat dulu di depan bahwa ini adalah alat untuk kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati ya secara finansial ya. Orang kaya kalau punya asuransi dia tahu kalau misalkan dia meninggal dunia gitu kan, aset yang dia sudah pupuk selama ini seandainya kepake pun, karena saya udah ada asuransi, nanti akan dibalikin sama perusahaan asuransi. Kalaupun saya fighting dengan apa kan dalam hidup ini, akhirnya aset ini harus tergadaikan tanda petik, tapi ada asuransi. Kalau misalnya saya udah meninggalkan dunia ini, akan dikembalikan kan gitu ya. Makanya sebenarnya teman-teman, kalau kita ketemu dengan nasabah yang kaya, kita justru jangan ciut. Kenapa? Justru nasabah-nasabah orang-orang yang sudah sangat kaya sekalipun, itu bodoh kalau tidak tahu menggunakan fitur asuransi. Yang seperti tadi kita bilang kan, itu sayang banget, bodoh banget gitu. Dia tidak pakai uang dia sendiri loh untuk belanja, untuk kehidupan dia dan segala hal. Dan dia bisa melipat gandakan harta dia kan. Mau nggak harta kamu yang berapapun tuh fotokopi, doublein aja gitu. Doublein ya Anda bisa gunakan semau Anda, sekeinginan Anda. Jadi tidak terkait lagi kan? Iya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kalau Anda ketemu sama orang kaya, justru kita harus bilang, ih,
Justru kita yang mampu itu kalau tidak pandai, tidak jeli melihat dan tidak jeli, tidak tahu bagaimana memanfaatkan asuransi, itu sayang banget. Itu ibaratnya Pak Heri, saya punya Hmm. perumpamaan tuh ya, Ya. analogi. Hmm. Di lingkungan orang kaya gitu ya, kompleksnya rumah mewah semua, tiba-tiba pemerintah kasih fasilitas, ada hidran ya, alat pemadam Alat kebakaran pemadam itu loh. kebakaran ya. Nah, itu disediakan di setiap titik, tapi orang yang rumahnya mau disiapin titik hidran itu, wajib membayar biaya maintenance misalnya. Oh, dia nggak mau, nggak usah. Hmm. Nah, tiba-tiba kejadian, hancur semua, sayang kan. Padahal dia punya opsi pada waktu aman-aman saja untuk bayar maintenance itu. Karena kalau ada apa-apa, hidran itu berfungsi kok kan. Hanya bayar biaya sewa loh, maintenance gitu kan. Tapi dia nggak mau. Padahal dia kaya gitu loh. Untuk makan 3 kali sehari aja lebih mahal dari biaya hidran ini. Tapi dia nggak rela gitu loh. Ya. Jadi hitung-hitungan yang tidak tidak cermat ya, tidak dewasa juga. Tidak Pak Heri logis pakainya sebenarnya pada bahasanya lebih, Pak Heri pakai bahasa lebih sadis ya. Bodoh sekali mereka nggak pakai fasilitas itu. itu Oke Pak Heri, itu kenyataannya kan. Iya Ya, betul gimana betul, setuju sih. lanjut Pak Iskandar. Nah berikutnya kan itu kan fungsi asuransi untuk semua orang yang dalam kategori si customer lah ya, termasuk kita sebagai customer juga. Nah yang saya mau bahas berikutnya adalah soal karirnya. Sebenarnya berkarir di dunia asuransi itu dari level FA sampai ke PAM, sampai generasi-generasi itu ada hubungan dengan kemerdekaan nggak Pak Erik? Ya pasti. Sekarang gini, kita harus mengerti dulu apa arti kemerdekaan kan, sebenarnya seperti itu kan. Karena buktinya sampai sekarang ini kita yang sudah 76 tahun merdeka pun negara yang sudah 76 tahun loh, bukan tanggung. Itu kalau 76 tahun udah jadi kakek-kakek itu ya. Bahkan dengan kondisi sudah 76 tahun pun masih banyak orang yang masih terjajah. Kenyataannya kan seperti itu. Terjajah secara apa? Terjajah secara kebodohan, terjajah secara keterpurukan, terjajah secara apa? Terjajah secara hal-hal lain lah yang membuat hidup dia itu tidak bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan kan gitu ya. Dan sampai sekarang ini masih banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwasanya dia dalam kondisi yang terjajah. Dia harus kadang-kadang tanda kutip harus menjual waktu dia kepada orang lain. Demi apa? Demi ya supaya dia bisa survive. Jadi kata survive itu sendiri kadang-kadang sudah menunjukkan bahwasanya kondisi kita itu masih terjajah. Nah, tentunya teman-teman, kita semua itu juga dalam porsi tertentu kita masih mungkin tidak sepenuhnya itu merdeka, termasuk kita sendiri kan gitu ya. Nah, that's why hari ini kita akan bahas dulu apa arti merdeka. Nah, setelah itu kita harus lihat lagi, oke, apa arti merdeka? Merdeka itu kan adalah sebuah kondisi di mana Anda punya pilihan. Anda bisa melakukan pilihan, dan pilihan itu adalah pilihan yang bukan no choice. Dan kadang-kadang pilihan itu adalah no choice gitu ya. Kalau itu bukan merdeka namanya. Pilihan itu adalah kita punya choice, dan choice itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah yang namanya merdeka kan gitu ya. Nah, dalam karir misalnya kita bicara, bisnis asuransi. Maka ketika kita bicara apakah kemerdekaan atau hubungannya dengan karir kita di bisnis asuransi itu, kita harus tahu dulu, kembali kan gitu ya. Kalau kita analogikan kendaraan kan gitu ya, kendaraan. Kita kalau contoh dari Medan, kita mau ke Jakarta ini. Dari Medan kita mau ke Jakarta. Kendaraan yang bisa kita gunakan kan banyak ya Pak Iskandar ya. Iya, benar sekali. Kita bisa naik pesawat, kita bisa naik mobil, kita bisa naik kapal, kita bisa naik sepeda nggak ya? Bisa aja kalau mau, Bisa aja ya. berenang. Bahkan kita bisa punya pilihan jalan kaki kan gitu ya. Tapi entah berapa tahun kita nggak tahu baru bisa capai kan gitu ya. Jadi kendaraan itu juga sebuah opsi di mana bagi kita itu kalau kita lihat dulu kan banyak sekali negara-negara yang mau merdeka, dia butuh kendaraan loh, teman-teman. Dia butuh
dia butuh sebuah momentum, kendaraan yang bisa membuat dia itu bisa merdeka. Dan dulu kalau nggak salah Anda bisa merdeka itu adalah dengan syarat berapa negara itu mengakui Anda itu mengakui kedaulatan Anda, kan gitu ya. Jadi memang seperti itu, teman-teman. Jadi dalam karir pun tidak setiap karir itu, contoh gini, tidak setiap karir itu bisa membawa Anda pada impian Anda. Kan seperti itu ya kenyataannya. Jadi Anda merdeka nggak memilih, iya saya merdeka untuk memilih, tapi merdeka dan memilih apa? Secara terbatas. Dan kadang-kadang kenapa? Karena sebenarnya bukan pilihannya yang terbatas. Kita sendiri yang membatasi diri kita, kan gitu ya. So, pertanyaan berikutnya yang kita harus tanyakan setelah apa arti kemerdekaan adalah kita harus punya satu gambaran yang sangat clear, ya, crystal clear. Crystal clear artinya betul-betul jelas sejelas-jelasnya. Soalnya bisnis asuransi itu bisa kemana aja, bisa seperti apa, kan gitu ya. Nah, apakah bisnis asuransi itu bisa mencapai apa yang saya impikan? Nah, kalau kita punya sebuah gambaran yang jelas, dan tentunya gambaran jelas itu bukan hanya bentuknya hayalan ya, tapi kita bisa lihat apa yang sudah terjadi. Kita bisa melihat jelas ya, karena kan kita transparan semua. Agent saja itu bisa tahu sistem kompensasi kita sampai yang paling atas kan. Itu kan bisa hitung, bisa lihat. Kita sudah pernah ikut presentation compensation kompensasi dan segala hal. Dan teman-teman, barusan kan kemarin yang baru lewat kita ada BOP ya, hari Sabtu yang lalu ya, tepatnya ya. Nah, itu kan ada 3 narasumber, kebetulan yang hadir hanya 2, tapi dari 2 itu saja sudah memberikan sebuah gambaran yang jelas juga ya, bagaimana mereka itu dulu dengan kondisi yang terbatas, mereka melakukan pekerjaan mereka, dan itu ada batasnya. Tidak bisa merdeka seperti yang semerdekanya mereka sekarang ini, teman-teman. So, teman-teman, itu gambaran harus jelas dulu, sehingga kalau udah gambaran ini jelas, kita kan seperti tadi, dari Medan mau ke Jakarta, naik sepeda juga bisa. Sebenarnya Pak Tapi, Heri, untuk milih kendaraan aja itu namanya sudah merdeka. iya, Cuma sayangnya kita sendiri yang menjajah diri sendiri. Lu ya, nggak usah pakai mobil balap itu, lu kan nggak ya, ngerti bawa mobil, ya kan? Lu ya, naik sepeda benar. aja, akhirnya lambat Nanti kitanya. kamu Padahal itu, kecelakaan. padahal itu juga hasil pilihan kita. Kita udah Ya, merdeka, boleh milih, tapi kita milihnya yang begitu gitu loh. Milih ya, kendaraan yang lambat gitu. Gara-gara apa? ya. Kita terjajah sama pola pikir kita, mindset ya, Pak Heri ya. Benar, benar. Iya, Makanya penjajah itu sendiri kadang-kadang ya dalam arti yang tadi kita kasih contoh itu adalah penjajah itu bukan sebenar-benarnya, kadang-kadang adalah penjajah yang memang jahat, mau jahatin kita gitu. Ya kadang-kadang penjajah itu bisa saja, atau kita bilang eh, pencuri impian kita itu kadang-kadang justru adalah kita sendiri atau orang-orang kita cintai. Kadang-kadang mereka takut kita terluka, mereka takut kita gagal, contoh. Mereka takut kita itu frustasi, mereka takut kita stres. Padahal sebenarnya semua itu adalah bagaimana kita bisa punya satu, nanti kita bisa bahas lebih dalam, yaitu belief-nya kita. Ketika kita melihat sebuah hal itu begitu jelas, makanya harus jelas, begitu jelas, maka belief kita itu akan otomatis akan sangat kuat. Dan kalau udah belief itu kuat, maka kita menjalankannya, kita punya sebuah yang namanya apa? Keyakinan. Bayangkan kalau dulu eh, pendiri dari negara kita itu yang memerdekakan yaitu Soekarno Hatta, waktu itu mereka tidak punya keyakinan, ya tidak iya. punya keyakinan untuk bagaimana bisa memerdekakan negara ini, kan gitu ya. Mereka paksa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, kan kita bahas itu kan dulu seperti itu, dengan waktu yang Pak Heri, saya sesingkat-singkatnya. punya pertanyaan Eh, pertanyaan nakal sedikit ya. Saya mau ya, tanya Pak Heri. Menurut Pak Heri pribadi, bisnis asuransi itu termasuk sepeda, jalan kaki, mobil, mobil balap, pesawat terbang, atau jet? nah ini pertanyaan yang
Pertanyaan nakal ya. yang mengusik ya. Gini, jadi sebelum Ya. saya jawab, saya pengen juga ini, karena Pak Iskandar lempar ke saya mau lempar ke audiens ini. Ayo teman-teman, silakan siapa saja Saya rasa boleh menarik sih. mencoba untuk menjawab. Menarik sih. Kita di sini, Pak Heri, saya lihat di sini ada 27 partisipan. Ya. Sungguh menarik kalau kita benar-benar bicara hati ke hati hari ini gitu loh. Hmm. Karena saya pengen kita punya satu kesamaan visi juga, karena bisnis ini kan sudah tempat kita berjodoh ya. Yap. Ini kan sudah jadi rumah kita berjodoh di sini. Nah, oleh sebab itu kita jangan sia-siakan jodoh kita yang sudah terjalin ini. Terjadi. Kan? Ya, menurut teman-teman, ini kan semua orang punya hak, namanya merdeka, orang-orang merdeka ini semua. Kalau saya lempar pertanyaan ke audiens, tadi saya lempar ke Pak Heri, saya lempar ke teman-teman nih. Menurut Anda, bisnis asuransi ini termasuk jalan kaki, sepeda, mobil, motor, ya saya lagi suka motoran ya, motor, mobil, pesawat terbang, atau jet? Menurut teman-teman, bisnis asuransi termasuk yang mana? Soalnya di luar sana kan banyak orang yang bilang, asuransi terlalu lambat, saya lebih tertarik bisnis ini, lebih cepat gitu loh. Saya tertarik sama ini, lebih cepat dari asuransi jauh gitu loh. Nah, tapi saya pengen tahu dari teman-teman, nggak ada yang salah benar sih, cuman pendapat aja. Nanti saya bisa sampaikan juga sih pendapat saya. Ayo teman-teman yang kalau segan tidak mau buka kamera juga gak apa-apa. Nah itu Pak Chandra, Pak Chandra udah bilang tuh. Sebentar saya baca ya, menarik. Oke, awalnya sih motor, lama-lama jadi mobil, kereta api, lama-lama jadi jet. Luar biasa ya. Itu jawaban yang sangat-sangat dewasa ya, sangat-sangat dewasa. Dia nggak menghakimi, ya, tapi kenyataannya begitu. Mau dibilang lambat enggak juga, motor makanya dia pilih. Dia nggak bilang jalan kaki. Walaupun saya tahu pada kenyataannya banyak orang yang jalan di tempat malah. Ya. Udah jalan kaki, jalan di tempat pula. Ya. Jangankan motor sepeda, jalan kaki dia. Itu pun jalan di tempat gitu kan. Nah, cuman itu bahasa yang cukup dewasa. Berarti cukup mewakili sih Pak Heri. Artinya ya, kita harus sepakat bahwa bisnis asuransi ini mau dijadikan jet juga bisa, mau dijadikan jalan kaki juga bisa, mau jadi motor juga bisa. Ya, kelihatan dari mana sih? Terrefleksi dari cara kerja kita, ya kan? Yep. Kita nggak usah ngejudge, maksudnya, Pak Heri, padahal Bapak PAM saya, Bapak aja nggak kayak jet. Nggak apa-apa, kalau Anda merasa Anda timnya Pak Heri sebagai PAM Anda menilai dia tidak seperti jet, Anda mau jadi jet bisa kan? Sebenarnya. Ya, benar. Ya kan? Jadi Anda kan orang merdeka. Ini adalah kembali lagi ke belief-nya kita kan. Sehingga ketika kita punya sebuah keyakinan, kita mau apa, dan buktinya memang di bisnis ini banyak sekali orang-orang yang dia mau apa, dia dapat apa dari bisnis ini loh. Betul. Sangat setuju. Sangat tergantung pada kita sendiri, diri kita sendiri. Iya. Kita maunya seperti apa, kan gitu ya. Pak Heri tahu nggak Pak, saya punya satu statement yang sangat kejam sebenarnya. Tapi ini direkam sih ya, agak kejam. Saya pernah, saya nggak tahu sumbernya, tapi saya dengar seorang pastor di gereja saya menjelaskan dulu zaman perbudakan, kalau di Alkitab itu ada perbudakan orang Israel waktu mereka ada di Mesir. Jadi kehidupan Israel lagi diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka takut bangsa Israel jadi besar, jadi mereka perbudak, ya kan, di negara Mesir itu, di negeri Mesir. Nah, ternyata cara mereka memperbudak, Pak Heri tahu nggak? Itu dikasih makan jangan sampai kenyang. Tapi tidak boleh kelaparan, karena mereka harus dikerja paksa, disuruh kerja paksa. Mau dibilang kenyang, nggak kenyang, tapi nggak boleh lapar juga. Tersiksa nggak, Pak Heri? Ketika kita dalam posisi ya bekerja, saya bukan mengatakan bahwa kalau gitu karyawan itu berarti terjajah. Enggak ya, saya nggak bermaksud begitu, karena ada juga orang kerja dengan gaji yang sangat wow ya. Saya nggak menilai itu. Maksud saya adalah ketika Anda melakukan sebuah pekerjaan dan Anda tidak kenyang gitu ya, tapi Anda juga tidak lapar, Anda posisi terjajah. Terjajah itu masih mending ya. Sebenarnya perbudakan. Di bahasa dulu itu perbudakan. Indonesia
negara kita itu kalau saya baca sejarah dari zaman dulu ya, dari saya SD, SMP, SMA dan seterusnya kita belajar sejarah terus. Nggak sampai level yang kayak apa ya, sampai perbudakan gitu. Walaupun ada katanya kerja paksa ya, kerja rodi ya. Tapi yang saya dengar dari pastor itu cerita, dia bilang kalian tahu nggak suasananya? Lebih kurang mereka nggak mau bangsa ini tiba-tiba jadi kuat, nggak mau. Jadi kita kasih makan supaya mereka punya tenaga untuk kerja. Tapi nggak boleh kenyang. Karena kalau begitu mereka terlalu kuat, mereka bisa berontak. Bisa melawan. Bayangkan teman-teman, ketika kita dalam posisi kita nggak puas dengan apa yang kita kerjakan, ya kan? Tapi nggak bikin kita mati juga, kita sedang di tahap apa itu kira-kira? Teman-teman maknai sendiri deh. Artinya saya sih menggugah kita semua ya kan, sembari mengingatkan diri saya juga sih, bahwa ketika kita tahu bisnis asuransi itu bisa kita percepat seperti jet, terus kita diskusi dong sama leader kita, Pak, bagaimana supaya bisa jadi seperti jet, ya kan, terbangnya cepat dan sampai ke tujuannya lebih cepat. Tidak perlu saya pikir ya membanding-bandingkan bisnis ini bisnis itu. Karena bisnis asuransi sendiri sudah sangat cukup, lebih dari cukup. Kalau mau dibilang testimoni, lebih dari cukup. Banyak sekali orang yang punya income miliaran per bulan dari bisnis ini. Tapi lihat, kenapa mereka bisa income miliaran? Benar. Karena main quantity kan. Karena mereka mainnya rekrutmen gitu loh. Mereka mainnya manpower, mereka mainnya quantity, benar-benar quantity. Jadi kalau mengharapkan penjualan pribadi ya kita tahu batasnya sampai di mana. Begitu loh teman-teman. Jadi ketika kita berpikir untuk mengubah ini menjadi jet, berarti kita harus mengubah cara kerja aja. Karena platform ini sudah benar gitu. Asuransi ini sendiri bisnis yang sudah benar. Kalau kita sepakat menjadikan ini tempat ya, karena kita sudah berjodoh di sini, ayo kita pikirkan bareng-bareng gitu loh. Karena ini kan Monday Inspiration Pak Heri. Kita kan nggak bahas cara berjualan. Walaupun tadi ada nyerempet sedikit, kalau teman-teman pintar nangkap tadi kan, ada sales talk kan tadi. Di depan tadi sudah ada sales talk. Oh, kemarin saya meeting kan, saya teringat asuransi itu, ngomong ke nasabah, ternyata asuransi itu untuk kemerdekaan kita. Ya pakai cara tadi kita ngobrol, saya dengan Pak Heri tadi. Itu bahan loh untuk agen itu bisa bicara sama nasabah juga. Kalau teman-teman jeli, ya kan, nggak apa-apa, ini kan direkam. Nanti tonton ulang lagi, tadi ngomongnya gimana sih? Nah, ini kelebihannya. Ya, nanti bisa di rewind kembali ya. Kalau zaman dulu kaset ya, kasetnya harus putar dulu pitanya ya. Sekarang nggak, tinggal scroll aja, menit kedua, menit ke-5, Pak Heri lagi senyum, menit ke-15 gitu loh. Bisa diulang-ulang ya. Zaman sekarang ya, leader Anda mau Anda bikin bicara 24 jam sehari pun bisa. Putar aja rekaman dia lagi ngomong. 24 jam dia ngomong terus. Zaman dulu mana bisa. Makanya seperti sekarang ini kalau kita mau bicara misalnya, oh saya mau belajar apa, itu gampang banget kan. Betul. Nah, kita jadi tinggal saya rasa nggak ada alasan aja, ya bilang nggak bisa. Nggak ada alasan gitu. Nggak ada alasan. Kita nggak ngerti produk. Ya kalau contoh lah, kita bisa ikut acara training produk dan segala hal. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa rekam kan. Nggak tahu caranya, cari sampai tahu. Pokoknya ada caranya kan gitu ya. Anda mau putar balik kembali, nggak ngerti, putar aja kembali lagi. Dan sebenarnya saya rasa bahan-bahan training itu banyak dalam bentuk rekaman sekarang. Anda mau cari di YouTube, tinggal lihat aja, itu begitu banyak. Jadi kalau seorang agent mengatakan saya tidak tahu mau belajar apa ya, itu sudah salah di diri sendiri gitu. Karena kita di zamannya apa kan gitu ya. Nah, jadi benar kata Pak Iskandar ya. Jadi tadi jawaban dari Pak Chandra itu luar biasa banget ya. Itu merangkum semuanya sudah. Jadi memang kenyataannya adalah kalau mau ditanya kendaraannya apa ya, terserah Anda. Anda mau jadi jalan kaki, jalan di tempat juga bisa. Anda mau jadi pesawat jet juga bisa. Nah, karena kita tahu bahwasanya kalau kita ikut seminar ya, dia bilang kalau kita mau memilih bisnis, maka kita jangan pilih bisnis yang
Nah, Anda mungkin ada yang pernah ikut ya, saya nggak mau bicara, tidak mau ngomong siapa yang di seminar itu mengatakan gitu. Dia bilang, "Kalau Anda mau cari bisnis, Anda jangan cari bisnis yang seperti ini." Ini apa? Ultraman. Ya, ini hanya satu simbol aja sih, just apalah ya, supaya kita gampang ingatnya. Jadi dia bilang apa, kalau Anda mau cari bisnis, Anda cari bisnis yang bisa seperti ini gitu. X-Men. Saya nggak tahu ini apa. Padahal dua-duanya superhero loh Pak Heri. Superhero ya. Tapi ini hanya simbolnya. Satu ini adalah lambang tanda tambah gitu. Tambah. Oh, Ya. Jadi Satu lagi bisnis adalah yang perkalian ya, faktor faktor kali ya. kali, benar, faktor kali. Jadi kembali Ya, lagi, kalau kita mau bilang Anda mau jadiin jalan di tempat bisa, nggak usah tambah-tambah. Kan Anda mau dia naik sepeda ya tambah aja, 1 ditambah 1 sama dengan 2 kan gitu ya. Nah, Anda iya. mau buat dia jadi faktor kali itu juga bisa. Kalau Anda mau jadi pesawat jet itu harus Anda gunakan faktor kali. Nah, kalau udah bicara faktor kali, ya kita bilang kita adalah bayangkan kalau di timnya kita di GEM3 ada satu Pak Chandra, kalau dikalikan aja Pak Chandra itu lahirin Chandra-Chandra berikutnya itu faktor kali. Jadi satu hari nanti ya kita mungkin tidak harus ngapa-ngapain lagi karena faktor kalinya sudah jalan, teman-teman. Pak Chandra dalam pikirannya sekarang dia bilang, Pak Heri, saya nggak mau faktor kali, saya mau faktor pangkat. Faktor pangkat ya. Jadi langsung kelipatan berapa gitu. 5 pangkat 5. Itu lebih besar dari 5 kali 5 kan. Iya, benar. Faktor pangkat. Ya, Jadi, tapi faktor pangkat bisa terjadi kalau kita menggunakan sistem yang kali. ada ya, kayak misalnya FA mau naik AM, kan 2 FA. Nah, ketika AM mau naik SAM, dia perlu 2 AM gitu kan. Sebenarnya itu otomatis jadi pangkat. Karena nanti di bawahnya itu kan anak beranak itu sebenarnya faktornya kita lihatnya kali, tapi dari atas kita lihatnya sudah jadi pangkat. Sebenarnya kadang-kadang kita Ya kan? bahkan orang melihatnya hanya tambah loh. Ya, orang lihatnya 1 seperti tambah. berikut 2, Ya. jadi 3 dia bilang ya. Betul. Dia lihatnya tambah. Padahal dari sisi company itu sebenarnya faktor pangkat ya, eksponensial. Kalau bahasa kerennya eksponensial. Benar. Terus Pak Heri, saya akan masuk ke kan Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Kalau mau dibilang peperangan dengan penjajah sih nggak ada, ya kan? Tapi masalahnya pengertian dari setiap warga negara kan beda-beda, ya kan? Kadang-kadang kita melihat pergesekan terjadi, kadang-kadang kita. Tapi ini saya nggak ada dalam kapasitas menyinggung soal sebuah negara. Saya mau menyoroti atlet di Olimpiade, di Olimpik. Kan kalau kita meraih medali emas di pertarungan atau pertandingan internasional seperti Olimpik, ketika kita menerima medali emas itu kan yang kita tunggukan apa? Yang bikin kita meneteskan air mata itu apa? Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, benderanya berkibar sebagai pemenang pertama gitu. Pertanyaannya kenapa kita sampai terharunya sampai segitunya? Emangnya kita belum merdeka? Kan sudah merdeka. Betul kan? Ya. Tapi sebenarnya untuk mengisi kemerdekaan itu tidak kalah penting. Merebut kemerdekaan itu adalah satu persoalan. Mengisi kemerdekaan itu adalah persoalan berikutnya. Karena apa? Karena kalau kita hanya sekedar senang sampai di situ, yang penting sekarang sudah nggak ada penjajah, tapi kita nggak ada prestasi. Nggak ada kemajuan. Sia-sia. Ya. Betul, sia-sia juga. Makanya kenapa saya dorong nih teman-teman, saya sebenarnya saya cerita kayak gitu, harusnya kita semua tersentuh ya, artinya terharu ya. Karena saya lihat waktu siapa itu pemain bulu tangkis, siapa itu Chan namanya Chan? Chandra yang tahu. Yang medali emas. Cewek. Ganda putri. Gracia Poli ya. Gracia Poli kan. Gracia Poli. Waktu mereka menang poin match point gitu, masuk last one biasa kan.
masuk langsung menang gitu kan, dia kan langsung nangis itu berdua. Sebenarnya prestasi itu sendiri ya begitu ya, maksudnya ya saya menang gitu kan. Kalau saya tok yang menang gitu kan, nggak seberapa. Masalahnya ini bicara soal kehormatan bangsa. Bendera yang di belakang Pak Heri itu, yang virtual background itu bangga sekali. Saya pikir kalau saya di posisi Gracia Poli, saya juga pasti nangis gitu. Pertanyaan saya, sebangga apa keluarga kita dengan prestasi-prestasi kita hari ini? Karena kita bicara bangsa, oke lah nggak usah muluk-muluk, kita bicara dulu keluarga kita. Dari dulu kenapa saya dorong semua orang mencapai PwC dan CAA. Kalau bisa CAA, apa bedanya? Club and Awards itu memberikan sebuah piala kan, piala. Kalau Club and Awards kan itu lebih ke prestasi secara Kalau PwC kan cuma jalan-jalan ya, pencapaian. Jalan-jalan kan. Nih. Kalau Club and Award adalah sebuah prestasi ceritanya kan gitu ya. Kenapa piala-piala seperti ini perlu gitu loh teman-teman? Maksudnya gini, kalau jalan-jalan, kalau kita bisnis biasa kan, konvensional yang lain, lah buka toko atau apa kan, bisa cuan juga, uangnya banyak juga, bisa jalan-jalan juga. Tapi kenapa ada begini? Kalau main badminton kan kapan-kapan bisa, sering-sering menang, tapi kan belum tentu dapat beginian. Gracia Poli kan main badminton. Kita juga main badminton sama Chandra setiap Selasa, Kamis, Sabtu. Menang kalah nggak ada masalah kalau kita. Kalau mereka beda. Kehormatan. Nah, di sini kenapa perlu seperti ini? Ini adalah keluarga saya gitu loh, teman-teman. Ini kebanggaan keluarga saya. Ketika kita merebut ini, mengisi kemerdekaan kita dengan beginian, anak-anak kita akan terlatih memiliki mental pemenang. Itu aja. Bagi saya jujur ya, ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita survei ke anak, ini signifikan. Oh nggak bisa, saya nggak boleh biasa-biasa aja, karena papa saya pun orang berprestasi. Itu yang lebih penting, teman-teman. Saya berharap sampai saya angkat-angkat begini-begini ya, ini direkam pula, sampai saya angkat-angkat begini, teman-teman tergugah gitu loh. Lakukan sesuatu untuk keluarga Anda. Ini tempat yang sudah tepat gitu. Anda mau bisnis apapun, ya kan, belum tentu punya peluang untuk yang seperti ini gitu. Kenapa orang rela jadi atlet? Karena kalau mau kaya itu kan tidak harus atlet, betul nggak? Tapi kenapa mereka berjuang mati-matian di situ? Kita kan tahu kan, lu kalau dia punya impian jadi atlet dan medali emas, kita bunuh impiannya. Lu mau jadi atlet sampai usia berapa? Atlet itu kan masa juangnya cuman pendek. Nanti kamu udah umur 30-an udah nggak bisa main. Lu mau jadi apa? Gitu-gitu kan? Itu namanya bunuh impian. Tapi di asuransi, teman-teman, umur 60 pun masih bisa begini, teman-teman. Umur 70 pun masih bisa begini. Mau bukti? Kalau mau bukti, capai dulu sendiri, nanti Anda akan berfoto bareng sama orang-orang yang saya sebut. Umur 60, umur 70 masih begini-begini. Ya kan, teman-teman? Mau screen capture? Saya harap Anda bisa screen capture diri Anda dengan piala yang Anda ambil. Satu lagi, Pak Heri. Yep. Kalau saya gini-gini kan udah biasa. Anda bayangkan tim Anda yang begini. Oh, kamu tim siapa? Saya timnya Pak Iskandar. Kamu bangga dengan prestasimu, Iskandar lebih bangga lagi. Nggak percaya? Tanya orang yang sudah jadi ayah. Kalau Anda sudah jadi ayah, Anda menang beginian, dengan anak Anda yang menang beginian, Anda lebih bangga mana? Lebih pilih mana ya? Saya ngajak anak saya berdebat, ya kan? Kalau dia menang, saya senang. Ini kan keluarga saya. Setiap keluarga beda-beda, nggak usah tiru kalau itu sih. Saya punya kebiasaan suka ajak anak saya yang besar ya. Dia kan suka bicara juga seperti saya ajak berdebat. Ayo kita berdebat ya gitu kan ya.
Ketika dia menang, teman-teman, berdebat sama saya senang. Karena dia masa depan saya kan. Artinya kalau dia gagal, saya gagal gitu. Kalau dia sukses, berarti saya sukses. Jadi kalau saya sendiri yang sukses sih belum hitung. Makanya saya lebih bangga kalau tim kita yang sukses. Yep. Ini 27 orang ya, nggak turun ya. Berarti 27 partisipan ya. Berarti kita yang menyaksikan ini plus dengan yang akan nonton tayangan ulang kita benar-benar berjuang untuk merdeka, kemudian kita mengisi kemerdekaan kita. Setuju? Kalau yang setuju kasih jempol atau apa sih gitu. Nggak ada respon ini semua. Oh, Bu Tio langsung jempol langsung ya. Ya. Bu Tio mau cari tombol jempol nggak nampak, jadi langsung jempol. Chandra 3 jempol ya. Teman-teman, saya harap ya walaupun kita bahasnya sederhana, tapi lakukan dengan luar biasa. Jangan lakukan sederhana saja. Karena hidup kita itu sebenarnya singkat, teman-teman. Kalau misalnya mau dibilang panjang, ya panjang. Tapi kalau misalkan suatu hari kita sudah di penghujung, kita menyesali kan. Kalau tahu dulu itu saya berjuang. Lihatlah sekarang, saya harus bergantung sama anak saya. Sementara anak saya pun harus berjuang untuk anaknya lagi, ya kan? Kita merasa kita menyesali gitu kan. Sementara waktu kan nggak bisa balik gitu. Dan saya pikir 27 di sini nggak ada yang tua. Termasuk saya nggak tua, Pak Heri belum tua. Yang PAM ini nggak ada yang tua, apalagi FA. PAM aja nggak mengaku tua, apalagi FA ya. Ayo, siapa yang ngaku tua, ayo. Ya, di sini Ya. masih ada kesempatan bagi kita untuk mengisi kemerdekaan dengan medali emas kita masing-masing. Ada teman-teman yang pengen berkomentar atau ikut kita ngobrol, silakan. Silakan ya, langsung aja. Jadi teman-teman, merdeka itu bagi Anda seperti apa gitu. Karena setiap orang juga merdekanya beda ya. Arti merdekanya beda. Arti merdeka adalah ukuran masing-masing merdeka itu juga berbeda. So teman-teman boleh sampaikan, saya itu merdeka. Bagi saya merdeka itu adalah pada saat seperti apa, dalam kondisi seperti apa. Sehingga ya itulah apa, itu adalah impian kita gitu. Apa yang kita ingin capai dalam kehidupan kita itu adalah merdekanya kita. Dan Pak Heri, satu hal ya, saya yakin kemerdekaan kita waktu dulu kan proklamatornya Soekarno-Hatta. Itu kan ada timnya. Mereka itu punya pembahasan di belakang, artinya mereka tidak merdeka itu tanpa planning. Betul nggak? Mereka punya strategi, mereka punya negosiasi, mereka punya power, mereka punya orang, ya. Punya strategi. Artinya tidak hanya emosional. Kita itu harus merdeka, bukan emosional, karena mereka juga punya kalkulasi. Mereka ada strateginya. Strategi, kemudian juga ada orang di luar yang mereka bisa komunikasikan. Oke, nanti pada saat tanggal kapan kita mau memerdekakan diri kita, negara kita, teman-teman yang dari negara yang lain kasih semangat pada kita, dan itu sudah dikomunikasikan jauh-jauh, sudah ada strateginya, benar. Jadi teman-teman tidak terjadi walaupun dalam waktu sesingkat-singkatnya itu tidak terjadi tiba-tiba. Kemudian Pak Heri ada satu ya, saya mengerucut ke satu contoh kecil. Kita zoom in. Kadang-kadang kita itu sebagai agen Pak Heri. Maksud hati udah punya planning mau prospek. Kita pun coba udah komunikasikan sama calon nasabah. Tiba-tiba negatif, hasilnya negatif. Yang mau masuk pun jadi tunda segala macam. Nah, setelah itu, kita punya hati agak enggan untuk meneruskan aktivitas. Pertanyaan saya, apakah itu bentuk penjajahan juga? kita sudah punya planning juga sih. Tapi keberanian kita itu ciut. Apakah itu juga bentuk kita terjajah kembali lagi dengan pikiran kita?
Ayo, silakan. Mungkin rata-rata kalau di sini, kalau ditanya demikian, mereka akan menjawab, ya, kita terjajah kembali ya, Pak Iskandar. Nah, tapi kan kalau kita sepakat itu betul, ya berarti saya terjajah kembali. Nah, lantas apa yang kita perlu lakukan? Hmm. So, kalau kita sudah terjajah, kita sudah sadar kita terjajah kembali. Sadar loh ya, karena banyak yang nggak sadar ini. Nggak sadar artinya adalah dalam kondisi sekarang aja kadang-kadang banyak sekali kondisi di mana sudah terjajah dia tidak merasa dijajah gitu Menyadari, loh. betul. Ya, Dia nggak sadar dia sedang terjajah. ya. Jadi kalau sadar harus bagaimana, ayo? Saya pikir Ya. cuma kita berdua aja yang ngomong ya. Kalau saya, Pak Heri, kita lihat ke negara kita NKRI, kan ada proklamasi, ya kan? Hmm. Kemudian juga ada namanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, kan? Dan segala penjajahan itu harus dihapuskan dari Dari muka muka bumi, kan bumi. gitu kan? Artinya apa? Ketika kita mulai terjajah dengan perasaan-perasaan baper kita, ya kan? Dengan perasaan jangan-jangan ini aku bo miacu ya, atau nggak nasib ini di asuransi segala macam. Itu kayak kita kayak terjajah kembali, kita harus proklamasi ulang. Kita Kita harus proklamasi. Ingat menyerahkan proklamasi kembali gitu. ya, menyerahkan Iya, nasibnya kembali gitu. betul. Kita kenapa upacara bendera? Supaya kita mengingat jasa-jasa para pahlawan, betul nggak? Mengapa kita harus mengheningkan cipta? Supaya kita punya membakar kembali nasionalisme kita. Artinya memang betul, kadang-kadang keadaan-keadaan yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang kita harap. Kita prospek, kadang-kadang dikecewakan, betul. PHP segala macam, betul. Oleh sebab itu kita perlu upacara. Kita perlu mengkomandangkan kembali teks proklamasi kita. Jadi teman-teman harus punya proklamasinya sendiri. Harus ada teks proklamasi yang dikumandangkan untuk keluargamu gitu loh. Dan membuat kita sadar Berkobar kembali ya, kembali. ya Betul, berkobar berkobar kembali kembali. gitu. Karena nggak ada apa-apa dibandingkan jasa-jasa para pahlawan gitu loh. Nah, kan apa yang kita hadapi sekarang tidak ada apa-apanya dengan jasa para pahlawan. Nah, kayak gitu. Kita juga ingat jasa-jasa orang tua kita berjuang untuk kita. Mereka juga nggak mengeluh kan waktu dia memperjuangkan kita. Harusnya kan kita juga nggak seperti itu. Masa gara-gara ditolak sekali nggak kerja lagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi proklamasi kembali gitu loh menurut saya ya. Dan para proklamator itu sendiri juga mereka dulu itu berjuang. Mereka tuh pikirnya panjang sekali. Mereka berpikir bagaimana supaya negara ini bisa merdeka, bukan pada titik di mana mereka merasa mereka mau merdeka atas kehidupan mereka. Yang mereka mau merdekakan itu adalah seluruh bangsa ini. Yang mereka mau merdekakan adalah generasi-generasi berikutnya ini. Sehingga semangat seperti itu ketika seorang sudah tidak memikirkan, bukan yang dia pikirkan, yang dia perjuangkan bukan hanya skop yang begitu kecil, skop yang jauh lebih besar sampai ke generasi berikutnya, generasi bangsa saya bergenerasi-generasi berikutnya mereka sudah bisa merdeka dan bisa mengisi kemerdekaan ini, bisa memajukan bangsa ini, kan gitu ya. Jadi hampir sama bagi kita. Sebenarnya teman-teman, kadang-kadang kalau tadi Pak Iskandar kasih pertanyaan seperti itu, apakah kita sudah tanda kutip negatif itu, kita harus bagaimana, kan gitu ya. Kita bisa pulang dan kita bisa pikir kembali. Kalau saya hanya memikirkan diri saya sendiri saja, ya udahlah saya ditolak, saya mungkin nggak nasib atau apa, kan gitu ya. Tapi kalau kita flashback kembali apa yang kita ceritakan hari ini ya, bagaimana kita menyikapi kata merdeka, bisnis ini bagaimana, kan gitu ya. Maka kita mikir kembali, mikir lebih jauh lagi, mikir siapa? Mikir istri kita, mikir anak-anak kita, mikir masa depannya mereka. Jangan hanya mikir kita. Kalau kita mungkin terbatas kan. Kita hanya berapa tahun lagi, ya udahlah nanti anak saya sajalah yang dia berjuang sendiri, kan gitu ya. Bayangkan kita mengulangi kondisi yang kita dulu harus mulai dari nol, anak kita harus kembali mulai dari nol. Ya kenapa harus seperti itu? Kan gitu. Kalau kita sudah punya sebuah impian yang jauh ke depan,
maka perjuangan itu, keinginan untuk berjuang itu untuk bisa merdeka kembali. Nah, tadi kalau Pak Iskandar bilang ada teks reklamatornya gitu ya, proklamasinya ya, Proklamasi. proklamasinya, maka kita punya sendiri, oke, apa yang saya ingin capai dalam hidup ini. Nah, ketika saya menemukan, kan gitu ya, ketika saya menemukan kendala, saya menemukan tantangan, saya menemukan penolakan, saya menemukan segala hal yang tidak sesuai dengan saya inginkan, saya harus bagaimana, Anda harus tulis. Ketika Anda tulis itu kembali, pada saat kita menghadapi penolakan, kita menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita baca kembali. Ini loh yang saya tulis loh. Ini yang saya tulis loh. Saya tidak boleh berhenti. Saya tidak boleh lantas begitu semua halangan ini ada, tantangan ini ada, dan saya berhenti. Kenapa? Karena di sini tertulis jelas. Saya tidak akan pernah berhenti untuk berjuang hingga saya mencapai titik sukses yang saya inginkan. Contoh, setiap orang boleh tulis aja apa saja teks proklamator Anda. Sehingga ketika itu ada, apalagi kalau Anda bisa memvisualisasikannya lagi, apa yang Anda impikan, apa yang Anda ingin ciptakan dalam kehidupan Anda, masa depan seperti apa yang Anda ingin buat untuk anak Anda. Maka pada saat itu kekuatan, kalau kita bilang bahan bakar ya Pak Iskandar ya, bahan bakarnya itu sangat besar sekali. Jadi bayangkan kalau kita mau naik pesawat jet, ya kalau mau naik pesawat jet dengan yang naik sepeda, itu beda kekuatan kita butuhkan. Naik sepeda pakai kedua kaki, kekuatan dua kakinya udah bisa, tapi itu ada batasnya juga kan gitu ya. Tapi kalau untuk menaikkan pesawat jet itu betul-betul butuh bahan bakar yang sangat banyak sekali. Dan bahan bakarnya itu tidak bisa hanya diri kita sendiri. Bahan bakarnya itu adalah banyak orang-orang di belakang kita, orang-orang yang kita ingin majukan, dan keluarga kita, siapa saja gitu. Dengan begitu banyaknya bahan bakar, ya, dan kita melihat jelas sebenarnya apa bisnis ini, maka mudah-mudahan ya, apa yang kita ingin capai itu dengan bahan bakar seperti itu, kita tidak akan pernah bisa berhenti. Yep. Seperti itu ya Pak Iskandar ya. Ya, saya pikir sebenarnya ini juga kalau kita simak dari awal sampai sekarang, saya pikir ini cukup untuk membuat kita itu membuka lembaran baru ya Pak Heri. Ya, benar. Saya nggak peduli sih, saya selalu nggak peduli ketika orang sudah bergabung di dunia asuransi udah berapa tahun. Terus Anda berpikir Anda belum sukses, saya nggak pernah peduli loh. Karena bagi saya ketika Anda menyadari itu dan Anda mulai, bagi saya nggak apa-apa. Itu sangat terhormat gitu, itu sangat-sangat terhormat. Jadi kalau kita bangkit kan kita memperjuangkan kemerdekaan kita ini kayak sampai ada teks proklamasi segala, saya pikir ini patut menjadi teladan. Anak kita pun respect sama kita ketika dia melihat, oh papa saya umur segitu dia bangkit juga loh. Kan gitu ya. Dan dia akan sangat menghargai apa yang kita lakukan. Dan mereka kan manusia, mereka kan bisa merasakan frekuensi yang kita pancarkan, frekuensi pemenang. Jadi saya pikir ini sangat signifikan. Dan kita bicara sama nasabah juga kayak gitu. Anda bicara sama nasabah, Anda ketakutannya sampai segitunya, sampai aku kan nggak menguasai asuransi segala macam. Bukan kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat Pak Iskandar sama Pak Heri kalau ngomong, nggak usah pakai teks pun dia bisa aja bawa ke sana kemari, ya kan? Apakah Pak Iskandar punya catatannya sebelum bicara ini segala macam? Bisa iya, bisa enggak gitu loh. Cuman kenapa ada orang yang tidak perlu lihat catatan dan bisa ngomong gitu? Menurut saya, catatannya sudah ada melekat pada diri orang itu. Maksudnya, kalau Anda menjiwai bidang ini, seperti seorang dokter, waktu dia sekolah kan habis-habisan ya dia sekolah. Sekolah, menghafal, sekolah, belajar, menghafal, ujian, sampai dia lulus gelar dokter. Masa waktu dia praktek dia buka buku kan enggak lagi. Betul enggak? Waktu praktek kan dia sudah mempraktekkan ilmu dia, itu kan sudah dari dalam, sudah menyatu sama diri dia. Mana mungkin kamu keluarnya apa, saya lihat textbook, kan enggak. Nah itu sebabnya kenapa agen asuransi sampai bisa di luar kepala, karena sudah dijiwainya. Jadi kalau teman-teman dalam proses belajar, Anda harus belajar serius. Seperti seorang dokter waktu dia jadi mahasiswa. Ikut power start, power speed, power care, itu semuanya butuh. Anda mau belajar product knowledge, itu dibutuhkan.
Kenapa? Karena dokter pun seperti itu. Kalau dia nggak belajar, dia mana tahu ini ada apa aja di otak itu, anatominya kayak apa. Kenapa orang sakit kepala itu bisa jadi ada tumor, ada mungkin hanya sekedar apa namanya saraf kejepit atau apa, kan dia pakai tanya untuk mendiagnosa. Dia tanya, ambil darah, sampel, dicek. Kan begitu. Sampai kalau Menegakkan sudah sebuah pada saat diagnosa. operasi baru lihat textbook, itu udah bahaya sekali ya. Ini apa ya? Bahaya sekali ya. Iya. Untungnya asuransi kita itu membuat kita masih memberikan peluang untuk itu kan. Ya. Masa masih nggak bisa sukses? Harusnya lebih gampang sukses dibandingkan dokter kan. Dan Dokter dokter lebih itu lebih juga, sulit menurut saya. ya sebenarnya kan di semua, saya rasa di semua bidang lah ya, bukan hanya dokter lah, segala hal itu adalah semua berbarengan, di mana ketika kita punya kemauan untuk mau belajar, kemudian Iya, kita di lapangan itu kita betul-betul praktekkan apa yang kita pelajari. Ya, saya percaya juga banyak dokter yang tidak langsung begitu lulus kedokteran udah berani operasi, kan gitu ya. Saya iya, iya. saya yakin itu tidak seperti itu. Sama agent begitu keluar dari ruang training pun, ada agent yang sudah berani jualan. Kalau yang kemarin itu dia bilang apa, sebelum dia tanda tangan form keagenan, dia sudah punya 4 case dia bilang. Nah, ada orang seperti itu dia udah persiapkan kan gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak benar tidak salahnya. Bukan berarti, oh, saya itu waktu sudah join, saya belum bisa closing selama 1 tahun, belum bisa, nggak masalah. Itu bukan titik yang membuat kita harus bagaimana. Penentu ya. Iya, Titik bukan penentu. penentu. Nah, penentunya adalah ketika Anda itu sudah eh, sadar Anda mau lakukan sesuatu dalam kehidupan Anda mau merubah apa yang sudah terjadi, Anda mau merubah semua apa yang sudah Anda kerjakan, dan merubah strategi Anda. Buktinya kemarin waktu acara MDRT, ada seorang MDRT yang waktu dia datang ke acara MDRT, dia lihat ketemu dengan teman-teman sama MDRT, kebetulan dia orangnya sudah berusia ya, dia sudah berusia. Jadi ketika dia tanya, Anda sudah berapa lama di asuransi? Dia bilang kalau nggak salah dia sudah 7 tahun atau berapa tahun gitu. Jadi ini adalah dia kan di setiap MDR itu kan ada kelihatan ya. First time orang Achiever. pertama kali ya menjadi MDRT. Jadi ada yang tanya gitu. Jadi selama 8 tahun ini Anda kemana aja kan gitu ya. Bayangkan loh ketika Anda ditanya, Anda udah jadi MDRT sampai di sana, Anda ditanya, jadi 8 tahun ini Anda kemana aja gitu. Artinya kenapa baru sekarang MDRT kan gitu ya. Tapi saya bilang ketika dia diundang juga sebagai salah satu pembicara ya. Dan ternyata setelah MDRT itu, dia justru kata-kata itu membuat dia semakin terbakar. Sejak itu dia tidak pernah lost MDRT-nya, dia bahkan berhasil mencapai COT dan usianya sudah cukup tinggi. Jadi patokan yang tadi Pak Iskandar bilang, patokannya bukan titik itu, tapi turning point-nya Anda. Jadi turning Iya, point-nya setiap orang itu akan beda ya. Jadi kita tidak perlu harus ukur siapa dengan siapa, saya dengan siapa. Nggak apa-apa. Dimanapun posisi Anda, dimanapun kondisi Anda, berapapun usia Anda, make your turning point. setuju. Ya, Karena itu akan menjadi cerita juga. Itu ya, yang akan menginspirasi orang juga. Karena betul kita sekali. nggak bisa semua orang seperti Chandra, Hansin atau yang lain gitu kan. Tidak semua orang juga kayak Iskandar atau Pak Heri gitu kan. Saya dengan Pak Heri aja udah beda ya, karakternya aja beda. Tapi kan bukan sebuah masalah gitu. Jadi Ya, teman-teman justru beruntung kalau kita punya sampel banyak sekali. Ada yang model gini, ada yang model gitu, sampelnya banyak. Cukup lah. Di GM3 kan sudah banyak sampel. Dan semuanya juga punya ilmunya gitu. Punya isinya gitu loh. Tinggal Anda sedot aja ilmunya. Jadi kayak apa ya, kayak kita lagi sekolah kedokteran, dosennya banyak. Spesialis ini, spesialis itu, tinggal ditanya-tanya gitu loh. Kalau kita yang benar-benar sangat serius gitu kan, kita dapat ilmunya itu luar biasa. Bayangkan Anda kombinasi semua ini, para master-master, dan kemudian Anda kombinasi, Anda lebih luar biasa gitu.
Dan Anda akan ciptakan master diri Anda Ya. sendiri. Betul. Oke teman-teman, nah ini kita di penghujung. Saya kasih kesempatan 1-2 orang untuk memberikan komentar untuk menutup apa yang Anda terima dari pembahasan kita hari ini tentang kemerdekaan, apa yang membuat pola pikir Anda berubah. 1-2 orang deh, saya minta, boleh? Silakan volunteer. Ayo. Ada Asen, ada El Sutopo, ada Chandra Hansin Kartini Chen. Wah, udah lama nggak ketemu. Ya. Ibu Lilis, Ibu Nurni, Ayo, silakan. Ria juga ada, Ria. Erik juga ada. Rita, Rosni, Senjingga, Ibu Suliani, Susanti, Ibu Tio, Vera, Wan In, dan Yeni. Oke. Silakan. Pak Hasan, Senjingga, yuk silakan. Ini penting loh teman-teman. Anda kalau kasih komentar, kita semangat. Kalau Anda nggak kasih komentar, jangan-jangan nggak paham dan nggak biasa aja gitu kan, kita jadi nggak semangat tuh. Kalau Pak Susan kasih contohnya itu adalah goes ya. Bagaimana goes? Ibu Nurni, apa Bu Nurni? Silakan. Enggak, maksudnya satu orang kasih komentar singkat biar kita tahu apa yang ditangkap, kan gitu banyak ya Pak Heri betul. sama Ya, Pak Is tadi ngomongnya. Iya. Aku start lah ya. Ya, Boleh. Bu Nurni. Maksudnya coba nanti kita masing-masing lah kasih pendapat singkat aja lah ya. Jadi kita masing-masing nangkep apanya. Jadi kalau tadi saya nggak dengar loh, mungkin lagi ngomong ini, oh iya ya, ini rangkumannya dari peserta yang lain, Betul, ya kan. betul. Namanya kita meeting di rumah kan. Nah, jadi kalau saya tangkap itu tadi cerita-ceritanya, maksudnya sebenarnya bisnis asuransi ini gimana ya? Adalah wadah kita untuk bisa memerdekakan diri kita sendiri loh. Bener nggak kan? Kalau menurut saya, bukan karena saya di bisnis asuransi, mungkin karena saya juga dulu pernah jadi karyawan, saya juga profesinya ibu rumah tangga. Jadi kalau jadi karyawan, kita mau berprestasi sebaik apapun gitu kan. Tapi kan ada yang menilai kita ya kan. Kalau kita berprestasi bagus sekali, tapi penilaian dari bos kita itu nggak nampak apa yang kita kerjakan, ya udah akhirnya ya pindah perusahaan aja biar sampai ada bos yang nampak prestasi kita kan. Nah, terus gimana ya, dan di sini nggak lihat usia loh gitu loh kan. Masa tadi kan kayak kita pun ada di panin ini ya yang usianya udah nenek-nenek, kakek gitu kan, masih tetap bisa tampil sebagai pemenang terus kan. Jadi kalau kita di perusahaan pun nggak bisa seperti ini, mungkin udahlah pensiun dini aja. Tapi di sini kan tetap bisa berkarir dan bisa berprestasi. Dan misalnya kita menjadi ibu rumah tangga pun ya bukan gimana ya Mas, ada penghargaannya loh di sini. Jadi kita merasa bernilai. Itu loh kira-kira, karena kan kita udah pernah jalaninya. Jadi maksudnya di sini kita coba mengajak teman-teman rasakan dulu. Untuk yang pernah merasakan PwC itu ada loh nilainya itu, atau dapat piala di panggung, bagaimana rasanya gitu kan. Nah, itu kira-kira kalau harus yang dikecap saya sendiri ya, rasain sendiri ya. Iya. Jadi kita nggak bisa, lihat tepuk tangan, nggak ada feel-nya. Cobalah berdiri di atas panggung dulu sendiri, gitu loh. Jalan-jalannya sendiri, Betul, gratis itu. Jadi rasakan dulu. Kalau nggak enak, ya udahlah tahun depan ya nggak mau lagi. Tapi saya rasa mungkin ketagihan. Di kantor kan kita lihat banyak beginian kan, tapi kalau ada tulis nama kita kan beda ya Bu Nur. Di kantor kan banyak beginian, tapi ini namanya nama kita sendiri kan, luar biasa ya. Iya. Terus kan tadi seperti belajar itu Pak Is tadi ngomong ya, kita jalani profesi ini dengan sepenuh hati. Kayak kita misalnya sesuatu ada yang kita tidak tahu,
tanyakan ke leader, tanyakan ke kantor, kemana. Tapi maksudnya bertanya bukan sekedar untuk closing di saat itu saja. Menurut saya itu yang paling penting. Tapi bertanya itu, oh kasus ini ya, jadi kedepannya kita ketemu lagi, nggak bertanya lagi kasus yang sama, dan kita akan mempelajari ilmu baru. Kalau kita bertanya untuk closing itu aja, ya udah lupa. Besok tanya lagi. Kasus yang sama juga gitu kan. Nah, ini saya ada terapkan ke anak-anak saya sendiri. Saya nggak pernah menuntut anak saya itu untuk mendapat prestasi ranking 1, 2, 3 gitu loh kan. Tapi misalnya kalau ada ujiannya misalnya ada yang fail atau gagal, yang penting kamu tahu salahnya itu di mana gitu loh. Karena kita ujian itu bukan untuk mendapatkan nilai gitu kan, tapi kan untuk mendapatkan ilmunya yang bisa diterapkan gitu kira-kira. Jadi di sini juga Luar gitu, biasa. bukan gitu, mau dapat, oh saya top bulan ini, saya top tahun ini, saya top ini, bukan. Tapi maksudnya nilainya ada kita dapat, nggak top pun tapi kita dapat nilainya. Benar, benar. Setuju, Nah, setuju. Luar biasa Bu Nurni. Thank you ya Bu Nurni. giliran Ada lagi yang lain, lain? ada yang Ya. mungkin saya miss Yuk, ya kan gitu silakan. ya. Oke, kalau Yang nggak lain ada ya gimana? nggak apa-apa. Kita nggak Ya, paksakan. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman adalah tipe orang yang tidak terlalu nyaman bicara seperti kita ini, gitu ya. Tapi teman-teman pengen mengutarakan apa yang teman-teman dapatkan, tolong tulis juga, bisa melalui dibikin chat rangkuman ya. lah, bantu kita, ya kan, bikin rangkuman yang Anda dapatkan, bisa posting di Mitra Makmur Mandiri juga, untuk membantu teman-teman lain yang mungkin tidak hadir, gitu kan, atau tim Anda yang tidak hadir. Ya kan, tim Anda tidak hadir, Anda bisa kontribusi juga, kayak wartawan gitu loh. Wartawan kan kalau habis lihat seremoni apa kan dia bikin catatan tuh, nanti dia post kan gitu kan. Nah, di sini kan kita ada wadah. Jadi ada orang yang tipenya kayak gitu. Jadi suka jurnalistik ya. Dia tidak suka pakai ngomong, tapi dia bisa bikin jurnalistiknya gitu. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai Hadir, akhir, udah ikut walaupun terus. ya. Walaupun teman-teman tidak memberikan pertanyaan ataupun komentar, saya yakinlah bahwa teman-teman pasti dapat pelajarannya. Oke, itu saja ya. Yep. Thank you. Thank you. Sampai jumpa Bye-bye. di hari Sabtu lagi ya. Oke. Merdeka. Tetap Merdeka. sehat ya. Merdeka, merdeka. Ingat loh, kata Oke, merdeka Friendly, hari pasang ini. lagunya, Friendly.